Halo semuanya, selamat datang ke Bali. Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya lembaga survei bisa memprediksi hasil pemilu? Atau gimana perusahaan bisa tahu produk apa yang bakal kita suka, padahal mereka cuma nanya ke segelintir orang? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia statistik di balik semua itu. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana mungkin ya sebagian kecil orang bisa mewakili jutaan lainnya dengan begitu akurat? Ini bukan sulap loh, tapi ini adalah kekuatan ilmu statistik yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Oke, ini dia rencana pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih mempelajari semua orang itu nyaris mustahil. Terus, kita akan lihat gimana pola yang keren banget bisa muncul dari data yang kelihatannya acak. Kita juga akan ungkap aturan utama di baliknya, yaitu teorema limit pusat, lihat jenis-jenisnya, dan yang paling penting, kita akan lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata. Kita masuk ke bagian satu, tugas yang mustahil. Oke, kita mulai dengan sebuah tantangan. Coba bayangkan Anda disuruh mencari tahu tinggi rata-rata semua pelajar di seluruh Indonesia. Wah, itu artinya harus mengukur jutaan orang kan? Bukan cuma susah, secara logistik itu hampir nggak mungkin dilakukan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, para ahli statistik pakai dua konsep penting. Yang pertama ada populasi. Ini adalah semua orang yang pengen kita ketahui. Kalau dalam contoh tadi, ya semua pelajar di Indonesia. Karena nggak mungkin kita data satu persatu, kita ambil yang namanya sampel. Sampel ini adalah sekelompok kecil orang yang kita pilih untuk mewakili keseluruhannya. Gampangnya, anggap aja kayak lagi masak sup di panci besar. Anda nggak perlu makan satu panci penuh kan untuk tahu rasanya? Cukup cicipi satu sendok, asalkan supnya sudah diaduk rata. Jadi, kenapa sih kita repot-repot pakai sampel? Jawabannya simple, karena ini adalah cara yang paling cerdas dan efisien. Jelas hemat biaya, hemat waktu, dan hemat tenaga. Dalam sebagian besar penelitian di dunia nyata, mengambil sampel itu bukan sekedar pilihan, tapi satu-satunya cara yang realistis untuk bisa dapat gambaran tentang populasi yang super besar. Oke, sekarang bagian 2, pola dari kekacauan. Nah, disinilah bagian paling menariknya dimulai. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi gimana kalau saya bilang bahwa dari proses pengambilan sampel yang acak, justru muncul sebuah pola yang sangat teratur dan bisa diprediksi. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Konsep utamanya itu disebut distribusi sampling. Istilahnya kedengaran seram ya, tapi tenang, sebetulnya simpel kok. Ini tuh intinya gambaran yang bakal terbentuk kalau kita bisa melihat hasil dari semua kemungkinan sampel yang bisa kita ambil. Biar gampang, kita pecah jadi langkah-langkah kecil. Oke, coba bayangkan ini ya. Langkah pertama, kita ambil satu sampel acak misalnya 1.000 pelajar, terus kita hitung nilai rata-rata ujian mereka. Dapat deh satu angka. Kita catat dulu angka ini. Tapi, kita nggak berhenti di situ. Kita ambil sampel acak kedua, isinya 1.000 pelajar yang berbeda, lalu kita hitung lagi rata-ratanya. Hasilnya pasti akan sedikit beda. Sekarang, bayangkan kita ulangin proses ini terus-menerus, ratusan, bahkan ribuan kali. Setiap kali, kita ambil sampel baru, lalu kita catat rata-ratanya. Wajar kan kalau setiap sampel itu hasilnya akan sedikit berbeda karena faktor kebetulan? Mungkin rata-rata pertama hasilnya 75. Yang kedua bisa jadi 74,8. Yang ketiga mungkin 75,3. Nah, variasi kecil ini namanya sampling error. Dan ini hal yang sangat normal dan sudah pasti terjadi. Nah, ini dia momen puncaknya. Kalau kita kumpulkan semua angka rata-rata dari ribuan sampel tadi dan kita gambar dalam sebuah grafik, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dari semua angka yang beda-beda tipis itu akan muncul sebuah pola yang sangat jelas. Sebagian besar nilai rata-rata akan numpuk di tengah dan semakin sedikit di sisi kiri dan kanan. Akhirnya, terbentuklah sebuah kurva lonceng yang simetris dan sempurna. Keteraturan ini muncul dari sesuatu yang acak. Keren kan? Bagian 3. Teorema limit pusat. Munculnya pola kurva lonceng ini bukan kebetulan loh. Ada penjelasan ilmiahnya. Dan ini adalah salah satu aturan paling fundamental dan paling kuat dalam dunia statistik. Aturan ini namanya teorema limit pusat, dan ini benar-benar jadi game changer. Intinya begini, nggak peduli distribusi data populasi asli Anda bentuknya seperti apa, biarpun aneh atau miring sekalipun, distribusi dari rata-rata sampel Anda pasti akan membentuk kurva lonceng yang normal dan bisa diprediksi, asalkan ukuran sampelnya cukup besar. Inilah jembatan yang menghubungkan sampel yang kita punya dengan populasi yang ingin kita pahami. Nah, pertanyaannya, cukup besar itu seberapa besar sih? Dalam banyak kasus, angka ajaibnya adalah 30. Jadi ada aturan praktis yang bilang kalau ukuran sampel Anda, atau N, adalah 30 atau lebih, teorema limit pusat ini biasanya sudah berlaku.
Ini yang membuat kita bisa membuat asumsi-asumsi kuat dan menggunakan berbagai macam alat statistik yang berlaku untuk distribusi normal. Oke, kita masuk ke bagian 4, jenis-jenis utama. Sejauh ini kita fokusnya ke rata-rata ya, tapi ternyata kekuatan distribusi sampling ini nggak cuma berhenti di situ. Konsep yang sama juga berlaku untuk statistik-statistik lainnya. Selain distribusi sampling untuk rata-rata, kayak nilai ujian tadi, kita juga bisa bikin distribusi untuk proporsi. Ini berguna banget dalam survei politik misalnya, untuk memperkirakan persentase pemilih yang dukung seorang calon. Ada juga distribusi untuk varians yang sering dipakai di industri manufaktur untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Jadi pada dasarnya, setiap statistik punya distribusi samplingnya sendiri. Bagian terakhir, dari teori ke realita. Oke, kita udah bahas banyak teori, tapi disinilah semuanya jadi relevan. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena inilah dasar dari cara kita membuat keputusan berdasarkan data di hampir semua bidang kehidupan. Coba deh pikirin, setiap kali kita dengar data tentang tingkat pengangguran nasional, angka itu didapat dari sampel rumah tangga, bukan dari seluruh penduduk. Waktu sebuah pabrik mengklaim produknya 99% bebas cacat, mereka tahu dari hasil sampling quality control. Akuntan juga mengaudit perusahaan besar dengan memeriksa sampel transaksi saja. Konsep ini ada di mana-mana. Dan inilah fondasi dari statistika inferensial, seni menyimpulkan keseluruhan dari sebagian kecil. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda. Sekarang Anda sudah paham betapa kuatnya kemampuan untuk mengetahui banyak hal tentang suatu kelompok besar hanya dari sebagian kecilnya saja. Nah, kira-kira pertanyaan besar apa sih tentang dunia, mungkin di bidang pekerjaan Anda atau di komunitas Anda, yang sekarang bisa Anda mulai coba jawab? Kekuatan untuk memahami dunia baru saja jadi sedikit lebih dekat dalam genggaman Anda. Kesimpulan, distribusi sampling merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam statistika inferensial karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana data sampel dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi. Dalam banyak penelitian, peneliti sering menghadapi keterbatasan untuk meneliti seluruh populasi karena jumlahnya yang sangat besar, keterbatasan waktu, biaya, maupun tenaga. Oleh karena itu, penggunaan sampel menjadi solusi yang efektif untuk memperoleh informasi mengenai populasi secara lebih efisien. Melalui konsep distribusi sampling, para peneliti dapat memahami bagaimana statistik yang diperoleh dari sampel seperti rata-rata, sampel, proporsi, sampel, maupun varian sampel akan berperilaku apabila pengambilan sampel dilakukan secara berulang dari populasi yang sama. Distribusi sampling menjelaskan bahwa setiap statistik sampel memiliki distribusi probabilitas tertentu yang menggambarkan penyebaran nilai statistik tersebut di sekitar parameter populasi. Salah satu karakteristik penting dari distribusi sampling adalah bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi, sehingga rata-rata sampel dapat digunakan sebagai estimasi yang tidak bias terhadap rata-rata populasi. Selain itu, distribusi sampling juga memiliki simpangan baku yang dikenal sebagai standard error yang menunjukkan tingkat variasi atau penyimpangan statistik sampel terhadap parameter populasi. Semakin besar ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian, maka nilai standard error akan semakin kecil, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan lebih mendekati kondisi populasi yang sebenarnya. Konsep distribusi sampling juga sangat berkaitan dengan teorema limit pusat. Limit pusat yang menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal apabila ukuran sampel cukup besar, meskipun distribusi populasi awal tidak berdistribusi normal. Teorema ini memiliki peran yang sangat penting dalam statistika, karena memungkinkan penggunaan berbagai metode analisis statistik berbasis distribusi normal dalam berbagai jenis penelitian. Maka nilai standard error akan semakin kecil, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan lebih mendekati kondisi populasi yang sebenarnya. Secara keseluruhan, distribusi sampling memberikan pemahaman bahwa meskipun penelitian dilakukan hanya pada sebagian anggota populasi, hasil penelitian tersebut tetap dapat memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai kondisi populasi secara keseluruhan apabila proses pengambilan sampel dilakukan dengan metode yang tepat dan ukuran sampel yang memadai.